Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Pada hari yang berbahagia ini, salah satu dari hari raya kaum muslimin, marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Allah memberikan kepada kita nikmat iman serta nikmat Islam, nikmat yang bisa menyelamatkan seorang dari nerakanya Allah, dan satu-satunya syarat dan syarat yang mutlak untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Ketika banyak kaum muslimin yang mereka terkena penyakit, yang mereka sebagiannya tidak bisa bangun dari tempat tidurnya, kesulitan untuk melakukan aktivitas, dan kesulitan untuk bisa beribadah kepada Allah Ta'ala, Allah berikan kesehatan kepada kita. Dan kita bersyukur kepada Allah atas nikmat keamanan yang Allah berikan kepada kita. Di saat banyak kaum muslimin kesulitan untuk menyembah Allah, kesulitan untuk sholat, kesulitan untuk berpuasa, kesulitan untuk mendengarkan majelis ilmu, dikarenakan kondisi negaranya yang tidak aman, dikarenakan Ahlus Sunnah digempit, diboikot di negerinya. Suatu nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, keamanan, kebebasan untuk bisa menegakkan agama Islam di negeri yang mulia ini. Ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah, tidak ada seorang pun yang mau menjadi orang yang hina. Semua orang pasti mau menjadi orang yang mulia, mau mendapatkan sebuah kebanggaan. Dan kaum muslimin sudah selayaknya menjadikan agamanya, agama Islam, sebagai kebanggaannya, sebagai hal yang paling berharga baginya. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Dan janganlah kalian merasa hina, dan jangan pula kalian merasa sedih. Sesungguhnya kalian itu adalah orang-orang yang tinggi. In kuntum mu'minin, kata Allah, kalau kalian adalah orang-orang mukmin. Maka dari itu, ikhwas kalian, dalam sebuah kisah, dalam sebuah hadis, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berjalan bersama Abu Ubaidah bin Jarrah menuju Syam, yang saat itu Umar adalah Amirul Mukminin, pemimpinnya kaum muslimin pada saat itu. Dan Umar berjalan menaiki kendaraannya sebuah unta dengan memakai sebuah imamah. Kemudian Umar pun turun dari untanya, kemudian melepas kedua sandalnya dan mengalungkan di lehernya, lalu membawa untanya seorang diri. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah berkata kepada Umar, ya Amirul Mukminin, anta taf'alu hadza, wahai pemimpin kaum mukminin, kenapa engkau melakukan hal demikian? Takhla'u khaffaika wa tad'uhuma ala atiqika, engkau melepas kedua sendalmu lalu mengalungkannya di lehermu. Wa ta'khudhu bi zimami naqatika, dan engkau sendiri yang membawa untamu. Ma yasurruni anna ahlal balad istasafu, bahwasanya aku tidak senang kalau nanti penduduk negeri Syam mereka melihatmu dalam kondisi seperti ini, wahai Umar. Kemudian Umar pun mengatakan, awilam yaqul dha ghairuka Abu Ubaidah,
Aku menganggap bahwasanya akan mengatakan hal ini adalah selainmu, wahai Abu Ubaidah. Ja'altahu nakalan li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau telah menjadikan harta sebagai suatu ancaman bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna kunna adzalla qaumin, kata Umar, sesungguhnya kita dulu adalah kaum yang paling hina. Fa'azzanallahu bil Islam, kemudian Allah memuliakan kita dengan Islam. Famahma natlubul izza bighairi ma a'azzanallah bihi adzannallah. Maka jika kita mengharap kemuliaan selain dari yang Allah memuliakan kita dengannya, maka Allah akan mengembalikan kita menjadi orang-orang yang hina. Dari sini ikhwas sekalian, Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memahami bahwasanya sumber kemuliaan kaum muslimin, sumber kebanggaan kaum muslimin, sumber tingginya kaum muslimin ada di keimanan mereka, ada di keislaman mereka, bukan di harta maupun di kedudukan mereka. Nabi SAW tidak pernah menjadi mulia di antara semua orang dikarenakan hartanya. Nabi tidak pernah menjadi orang yang paling kaya. Nabi tidak pernah memiliki istana yang paling megah. Tapi Allah Ta'ala muliakan Nabi-Nya dan juga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dikarenakan keimanan mereka. Keimanan itulah yang kemudian menerangi seluruh dunia, menjadikan mereka menjadi orang-orang yang paling mulia. Maka dari itu kaum muslimin, berbanggalah bahwasanya Islam adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala firman, Inna ad-dina indallahil Islam, bahwasanya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Dan Allah pun berfirman dalam ayat yang lain, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mengharapkan agama selain Islam, maka tidak akan diterima, dan dia nanti di akhirat akan termasuk orang-orang yang merugi. Dan kemudian ikhwas kalian, berbanggalah bahwasanya Islam adalah agamanya para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul, mereka adalah muslimun. Mereka bukan orang Nasara, mereka bukan orang-orang Yahudi, mereka orang-orang Islam. Mereka adalah kaum muslimin. Allah Ta'ala dalam Al-Quran menjelaskan tentang Nabi Nuh alaihi salam. Qul ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum in ajriya illa 'ala Allah wa huwa 'ala kulli syai'in syahid. Katakanlah bahwasanya apa yang kalian mau berikan kepadaku, sesungguhnya aku hanya mendapatkan dari Allah. Wa huwa 'ala kulli syai'in syahid, dan dia adalah yang mempersaksikan segala sesuatu. Dan tentang Ibrahim alaihi salam, Allah Ta'ala firman, ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Dan tidaklah Ibrahim itu seorang Yahudi dan tidak pula seorang Nasrani, tetapi Ibrahim adalah seorang yang hanif, bersih dari kesyirikan, dan juga seorang muslim, wa ma kana minal musyrikin, dan tidak termasuk sebagai orang-orang musyrik. Dan kemudian ketika Allah Ta'ala menceritakan tentang Nabi Allah Ya'qub alaihi salam, dalam Al-Quran Allah firman, am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian mempersaksikan ketika kematian telah mendatangi Ya'qub, kemudian Ya'qub berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah sepeninggalanku? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Maka anak-anak Ya'qub mereka berkata, sesungguhnya kami akan menyembah Tuhanmu dan juga Tuhan ayah-ayahmu, Tuhannya Ibrahim, Ismail, Ishaq, yaitu Tuhan yang satu, wa nahnu lahu muslimun, dan kita adalah orang-orang muslim. Dan kemudian Allah Ta'ala pun menceritakan tentang Musa alaihi salam, wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Dan ketika Musa berkata, wahai kaumku, sesungguhnya kalau kalian benar beriman kepada Allah, maka hanya kepadanya lah kalian itu bertawakal kalau kalian adalah orang-orang muslim. Dan Allah Ta'ala pun bercerita tentang Isa alaihi salam, seorang nabi dan rasul yang dianggap membawa agama yang baru, dianggap adalah seorang Tuhan selain Allah Ta'ala. Allah ceritakan tentang Isa
ketika Allah berkata, wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah. Dan ketika Allah berkata, wahai Isa bin Maryam, apakah kamu telah berkata kepada manusia, jadikanlah diriku dan juga ibundangku yaitu Maryam sebagai Tuhan selain Allah? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maka Isa pun berkata, subhanaka, maha suci engkau wahai Allah, sesungguhnya aku tidaklah mengatakan sesuatu yang mana itu bukanlah sebuah kebenaran. In kuntu qultuhu faqad alimtah, kalau memang aku mengatakannya, niscaya engkau telah mengetahuinya ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, sesungguhnya engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Maka itu ikhwas sekalian, jadikanlah Islam sebagai kebanggaan terbesar kita, sebagai hal yang memuliakan kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwas sekalian, jamaah salat Idul Adha yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala, berbanggalah wahai kita dikarenakan Islam memiliki syariat yang sangat jelas. Dasar agama Islam adalah dasar yang sangat jelas. Sumber hukum agama Islam berasalkan dari wahyu Allah Ta'ala, dari sesuatu yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebuah wahyu yang terjaga tanpa adanya perubahan sedikit pun, yang mana Allah Ta'ala telah berjanji untuk menjaga wahyu tersebut ketika Allah Ta'ala mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Dasar hukum dari agama Islam ini adalah Al-Quran dan juga hadis, dua landasan yang Allah Ta'ala telah berjanji akan menjaga keduanya. Allah Ta'ala firman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dan kalau kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan juga kepada Rasul kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya mengembalikan kepada Allah adalah dikembalikan kepada Al-Quran, dan mengembalikan kepada Rasul adalah mengembalikan kepada hadis-hadisnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi SAW dalam hadisnya beliau bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima. Telah tinggalkan aku kalian dua hal yang jika kalian berpegang dengannya, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Maka Nabi mengatakan, kitab Allah wa sunnata nabihi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang pertama adalah kitab Allah Al-Quranul Karim dan juga sunnah nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berbanggalah kita wahai kaum muslimin bahwasanya syariat Islam adalah syariat yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Tidaklah suatu hal yang terjadi di muka bumi ini, apapun yang dilakukan oleh manusia, kecuali pasti Islam menjelaskan tentang hukumnya. Islam pasti mengajarkan tentang bagaimana kita bersikap kepadanya, yang mana tujuannya ikhwas kalian adalah agar kaum muslimin itu mendapatkan maslahat yang terbesar dan mendapatkan mudarat yang paling kecil. Maka dari itu, dalam Al-Quran Allah Ta'ala menjadikan Al-Quran ini sebagai nur, sebagai cahaya, sebagai petunjuk bagi kita semua. Allah Ta'ala mengatakan, syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas, bahwasanya bulan Ramadan yang Allah Ta'ala turunkan di situ Al-Quran sebagai hidayah bagi umat manusia, petunjuk bagi kita semua. Dan kemudian ikhwas kalian, dalam sebuah hadis Nabi SAW ketika Abu Darda mengatakan, tarakana Rasulullah SAW
wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa huwa yadhkuruna minhu ilma. Dan tidaklah Nabi SAW meninggal dunia kecuali ketika ada seekor burung yang mengepakkan kedua sayapnya di langit, kecuali pasti Nabi SAW menyebutkan ilmu tentangnya. Lalu Abu Darda mengatakan, Nabi SAW bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu minan nar illa waqad buyyina lakum. Dan tidaklah sesuatu yang bisa mendekatkan kalian kepada surga dan juga bisa menjauhkan kalian dari neraka kecuali telah dijelaskan kepada kalian semua. Dan juga dalam hadis Muslim, ketika Salman radhiyallahu ta'ala anhu ditanya oleh seorang Yahudi, qad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-qira'ah, bahwasanya nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu, bahkan cara untuk buang air. Yang mana Yahudi ini bertanya kepada Salman Al-Farisi dengan tujuan untuk menghinanya, bukan bertujuan untuk memuji agama Islam. Kemudian Salman pun mengatakan, ajal, iya betul, laqad nahana an nastaqbilal qiblata li ghaizin aw baul, bahwasanya Nabi SAW telah melarang kita untuk buang air kecil atau buang air besar dengan menghadap ke kiblat atau membelakanginya. Au annastanjiya bil yamin, atau kita beristinja dengan tangan kanan. Au annastanjiya bi aqal min thalathati ahjar, atau kita beristijmar kurang dari 3 buah batu. Au annastajiya bi raji'in au bi afmin, atau kita beristinja dengan kotoran hewan atau dengan tulang-tulangan. Dan yang terakhir, ikhwas sekalian, haruslah kita berbangga karena agama Islam adalah agama yang mengutamakan keadilan. Agama Islam tidak mengenal kasta ataupun membagi keutamaan manusia berdasarkan keturunannya atau kekayaannya atau warna kulitnya. Tapi agama Islam mengutamakan orang yang paling bertakwa kepada Allah walaupun dia adalah orang miskin atau dia adalah hamba sahaya. Allah Ta'ala dalam Al-Quran berfirman, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah firman, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan juga perempuan, dan kami menciptakan kalian dengan kabilah-kabilah yang berbeda-beda agar kalian saling mengenal satu sama lain. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maka ikhwas sekalian, inilah keutamaan Islam, bahwasanya Islam senantiasa mendahulukan keadilan dan Islam memerangi kezaliman. Maka dari itu Islam mengajarkan manusia untuk berlaku adil satu sama lain dan memberikan masing-masing haknya dan tidak menzalimi siapapun. Dalam sebuah hadis, ketika Nabi SAW mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dan juga Abu Darda, lalu pada suatu hari Salman mendatangi rumahnya Abu Darda, lalu mendapati Ummu Darda dalam kondisi berantakan, bahwasanya rumahnya tidak diurus sama sekali. Maka Salman pun bertanya kepada Ummu Darda, ma sya'nuki, apa yang terjadi kepada kalian? Lalu Ummu Darda menjawab, akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya, bahwasanya saudaramu Abu Darda dia sudah tidak ada kebutuhan lagi kepada dunia ini. Faja Abu Darda fasana alahu ta'aman, lalu ternyata Salman mendapati Abu Darda sedang berada di masjidnya, maka Salman pun membawa makanan kepada Abu Darda, lalu mengatakan kepada Abu Darda, makanlah. Lalu Abu Darda mengatakan, fa inni sha'im, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Lalu Salman mengatakan, ma ana bi'akilin hatta ta'kul, aku tidak akan makan sampai kamu makan. Fa'akala, laku Abu Darda pun ikut makan, membatalkan puasanya. Falamma kana lailu zahaba Abu Darda yakum, lalu ketika pada malam hari di masjid tersebut, Abu Darda di awal malam hari bangun untuk melaksanakan sholat. Lalu Salman pun mengatakan, nam, tidurlah kamu. Fanam, lalu Abu Darda pun tidur. Summa zahaba yakum, kemudian di pertengahan malam Abu Darda bangun lagi untuk sholat. Kemudian Salman mengatakan, nam, tidurlah kamu. Maka tidurlah lagi Abu Darda, tidak jadi sholat. Falamma kana fi akhiril lail, qala Salman, lalu di akhir malam Salman pun berkata, qumil an, bangunlah kamu sekarang untuk sholat. Fasallaya, lalu mereka berdua pun sholat.
Faqala lahu Salman, lalu kemudian setelah mereka salat, Salman pun berkata kepada Abu Darda, inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulli haqqin haqqah. Sesungguhnya Rabbmu memiliki hak kepadamu, dan dirimu pun memiliki hak kepadamu, dan keluargamu pun memiliki hak kepadamu, maka berikanlah segala sesuatu haknya masing-masing. Dari sini kita mengambil pelajaran, ya ikhwah sekalian, bagaimana Islam senantiasa mengutamakan keadilan, memberikan segala sesuatu haknya masing-masing. Maka hendaknya setiap orang untuk menunaikan kewajibannya, lalu dia melaksanakan apa yang sudah dibebankan kepadanya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma rda an arba'atil khulafa wa immatil hunafa Abi Bakar As-Siddiq wa Umar Al-Faruq wa Dhi Nurain Utsman wa Abi Sibtain Ali wa mannihim bikaramika wa fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان.